Jangan dulu scroll video ini teman-teman. Bantu up dan share terus video tentang berita-berita saudara kita di sana yang saat ini terdampak musibah banjir dan tanah longsor. Karena keadaan sesungguhnya belum dikabarkan di TV nasional. Kondisi cuaca belum membaik, hujan terus-menerus. Semalam kembali lagi banjir susulan di Sibolga. Masyarakatnya panik dan harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Lain lagi di Aceh Tamiang yang keadaannya lebih menyedihkan dan lebih mencekam. Di sepanjang jalan aroma-aroma itu tercium. Banyak jenazah yang belum terevakuasi. Banyak rumah-rumah yang hancur lebur. Banyak kendaraan-kendaraan terparkir, tetapi ada jenazah di dalamnya. Para relawannya kewalahan. Masyarakatnya hilang harapan. Para petingginya angkat tangan dengan masalah yang mereka alami saat ini. Ayolah Pak pemerintah yang kami hormati, maksimalkanlah kerja kalian. Jangan bangga menghadapi masalah ini sendirian. Ada komentar seseorang yang berada di sana seperti ini. Ternyata informasi yang kita dapat hanyalah seputaran kota Aceh Tamiang saja. Tetapi mereka saudara-saudara kita yang berada di pelosok Aceh Tamiang, di Kecamatan Trenggelun, di Kecamatan Pulau Tiga, mereka belum ada kabar sampai saat ini. Mereka pasti kelaparan, kehausan. Teman-teman, inilah kayu yang awalnya ketika saya di Kalimantan dengar berita ini mungkin nggak percaya, tapi ternyata memang ada. Benar ini, nyata ini fakta. Kayu yang sangat halus tebasannya, katanya air yang tebas ini, terus nanti air juga ikut menuliskan angka-angkanya. Allah alam itu teori dari mana, nggak masuk akal sekali. Teman-teman, bisa kita bayangkan kayu-kayu sebesar ini menabrak rumah saudara-saudara kita yang ada di Aceh nih. Jangankan yang kayu, yang bahannya batu aja, yang beton aja hancur, apalagi saudara-saudara kita yang rumahnya kayu. Ya Allah, kami mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sampai dengan detik ini sudah membersamai kami di sini, ya, Hijrah Peduli dan juga Sidak, untuk mengantarkan, menghadiahkan support terbaik, bantuan terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Tapi masih banyak sekali ternyata yang dibutuhkan di sini. Jadi kami mengajak kepada teman-teman semua, ayo terus kita bersamai saudara-saudara kita yang ada di sini sampai mereka betul-betul pulih, sampai mereka betul-betul bangkit. Dan kami mohon kepada teman-teman, semoga mereka dikuatkan. Itu ya, save dan sebarkan pesan ini seluas-luasnya agar orang tahu ini faktanya memang seperti ini. Ya, boleh melalui link donasi yang ada di bio. Barakallahu fikum. Pemerintahan bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang mengaku wakil rakyat tapi lupa dengan janji. Sudah saatnya diganti. Saya bukan politisi karir. Saya bawa semangat perubahan untuk membersihkan birokrasi yang korup. Jika kamu juga muak dengan pejabat yang tidak becus, suarakan, follow, dan bagikan video ini, biar makin banyak yang bergerak. Ayo kita bersihkan Indonesia. Apa harga iPhone itu, Neng? 15 juta, kek. Kalau Galaxy Tab 1? 3 juta, kek. Terus kalau Galaxy Tab 2 berapa, Neng? 4 juta, kek. Kalau iPad itu berapa, Neng? 4 juta, kek. Wah, mahal-mahal ya, Neng. Ada tablet yang murah gak, Neng? Ada, kek. Di apotek Bodrek 4.000 dapat 4 tablet. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Kalau cuman modal siap mati, maaf saja, rakyat kita sudah banyak yang mati duluan gara-gara kebijakan presiden sebelumnya. Lihat itu Sumatera, paru-parunya sudah bolong, ada 9 juta hektar sawit nggak bayar pajak, 1.000 tambang ilegal ngerampok tanah kita. Kalau Bapak selesai di tengah jalan, tapi soal siapa yang nunggu di belakang Bapak, rakyat itu ngeri. Mereka takut dipimpin sama Fufu Fafa. Kenapa takut? Karena dia itu produk instan, hasil manipulasi demokrasi. Ini figur yang lahir dari rahim pewaris kekuasaan, bukan dari keringat gagasan. Bayangkan, masa depan 280 juta orang mau dititipkan ke tangan yang bahkan gak pernah lewat perdebatan intelektual. Ini horor namanya. Sekarang mereka makin canggih. Pewaris ini dibungkus pakai label mentereng, Jokowiisme. Lucu ya, sejak kapan ideologi lahir tanpa perdebatan? Ini bukan ideologi, ini scam. Ini cuman alat pembenar supaya kekuasaan muter-muter di lingkaran itu saja. Strategi titip nasib supaya bobrok lama gak kebongkar. Efeknya, demokrasi dipaksa hidup tapi dalam kondisi koma, nggak punya pilihan. Waduh. Ibarat Anda masuk restoran, menunya banyak, tapi begitu dibuka isinya mie instan semua. Catat dan
tolong camkan baik-baik. Negara mungkin butuh tangan kuat buat survive di awal, tapi begitu kekuatan itu dipaketkan jadi ideologi, lalu diwariskan ke anak cucu, lalu dipolitisasi, itu bukan lagi soal menyelamatkan kekayaan negara, itu namanya oligarki berjubah stabilitas. Hasilnya apa? Ini yang paling bikin saya cemas. Masih perlu saya buatkan kelas khusus buat bedah cara mereka menghancurkan masa depan cucu Anda.